Selamat pagi, sahabat Ragam. Siap menerima informasi menarik ala Ragam Indonesia kali ini? Yuk, kita mengenal kuliner favorit dari Ibu kita Kartini, pahlawan nasional asal Jepara yang menjadi tokoh emansipasi wanita Indonesia. Ada apa aja sih? Di antaranya ada risol Kartini dan ayam basengek. Wah, dijamin enak deh. Terus kita lanjut mengenal wayang gagrak pesisiran dan borong oleh-oleh Juwana. Wah, asik. Sahabat, setiap bulan April, tepatnya tanggal 21, kita pasti terkenang beliau. Siapa lagi coba kalau bukan pahlawan emansipasi wanita Indonesia, Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini lahir di Jepara. Namun setelah menikah, beliau diboyong pindah oleh suaminya yang menjadi adipati di Rembang. Makanya, setiap hari kelahiran Kartini, kota Rembang menjadi ramai dengan tradisi kirap Pataka yang berlangsung setiap tahun. Pataka adalah bendera atau panji-panji yang berisi lambang tertentu. Nah, khusus untuk Pataka Kartini, berisikan kata-kata mutiara yang dibuat oleh Ibu Kartini. Dan saking banyaknya kata mutiara yang telah dibuat, maka harus dipilih salah satu saja untuk dituliskan pada Pataka. Memilih kata mutiara yang cocok untuk dikirap tak bisa sembarangan. Mesti dihitung hari dan tanggal baiknya menurut hitungan Jawa. Jika sudah terpilih, dilakukan prosesi khusus penulisannya tepat jam 12 malam. Bertempat di kediaman Raden Ajeng Kartini yang sekarang berfungsi juga sebagai museum. Setelah selesai proses penulisan kata mutiara, kotak Pataka kemudian diangkat dan diletakkan di pendopo museum. Tepat keesokan harinya di tanggal 21 April, Pataka sudah siap dikirap. Diawali dengan tarian Sang Kartini sebagai pembuka acaranya. Wah, para penarinya ayu-ayu ya. Mereka menari dengan luasnya. Pataka kemudian disematkan ke tiang oleh Bupati Rembang. Kirap pun lalu dimulai dengan diiringi ribuan masyarakat menuju makam Raden Ajeng Kartini. Meski hidup di zaman yang penuh keterbatasan untuk kaum wanita, Kartini sudah memiliki pemikiran yang modern. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Kakeknya, Pangeran Aryo Condronegoro keempat, adalah bupati pertama yang memberikan pendidikan barat kepada anak-anaknya. Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan sekolah di Europes Largere School. Kartini kemudian dipingit dan belajar sendiri di rumah. Ia kemudian rutin berbalas surat dengan teman-temannya yang tinggal di Belanda. Kartini tertarik dengan kemajuan cara berpikir perempuan Eropa. Ia lalu tergerak memajukan perempuan pribumi yang masih dalam belenggu kebodohan. Oh iya sahabat, selain hobi menulis surat, Raden Ajeng Kartini juga suka memasak dan menulis buku resep loh. Ia kerap menerjemahkan buku resep masakan Eropa, lalu mempraktekannya. Nah, salah satu makanan yang sering dibuatnya adalah risol. Yuk, kita belajar membuat risol ala Raden Ajeng Kartini bersama Ibu Wakil Bupati Rembang. Pertama, kita buat isiannya atau disebut rogut. Cincang bawang bombay dan bawang putihnya. Lalu potong wortel dan rebusan daging ayamnya. Tumis bawang hingga harum. Cairkan tepung maizena dengan sedikit air, kemudian campurkan dengan tumisan bawangnya. Tambahkan potongan wortel, ayam, susu kental manis, merica bubuk, garam, gula, kaldu bubuk, dan seledri. Masak hingga adonan mengental ya. Risol ala Kartini memang beda.
Gunakan telur dadar tipis sebagai kulitnya. Jika telur dadarnya sudah siap, letakkan 1 sendok makan rogut atau isiannya. Gulung deh yang rapi. Celupkan risol pada kocokan telur, lalu gulingkan ke dalam tepung roti. Goreng risol hingga berwarna coklat keemasan. Angkat, sajikan. Nikmat. Berikutnya ada olahan ayam yang juga merupakan favorit Raden Ajeng Kartini. Namanya ayam besenge. Wah, unik ya namanya sahabat. Biar rasanya lebih enak dan gurih, gunakan 1 ekor ayam kampung ya. Rebus sampai empuk. Terus kita buat bumbu-bumbunya. Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, terasi, ketumbar, jintan, garam, lengkuas, asam jawa, dan gula jawa hingga halus ya. Sebaiknya gunakan cobek dan ulekan ya sahabat. Karena meski menggunakan blender lebih praktis, namun rasanya kurang oke. Tumis bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan daun jeruk, batang serai, garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Tumis sampai harum. Selanjutnya, panggang ayam kampung yang telah direbus. Sebentar saja ya sahabat, yang penting aroma bakaran ayamnya terasa. Kemudian masukkan ayam ke dalam tumisan bumbu. Beri santannya, masak hingga bumbu meresap sekitar 15 menit saja. Wow, tampilannya begitu menggoda ya. Enak. Rasa rempah yang kuat berpadu dengan empuknya daging ayam kampung beraroma ayam bakar. Apalagi dengan kuah santannya yang kental, gurih banget. Nikmat dong pastinya. Dengan sensasi rasa pedas cabai yang tidak terlalu pedas, jamin selera makan jadi meningkat ya sahabat. Hingges. Sahabat, Kabupaten Rembang berada di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Rembang tentunya memiliki kuliner yang khas. Dan kali ini, Ragam Indonesia akan mencicipi sensasi kuliner Rembang yang diolah dari hasil lautnya. Sahabat pasti mengenal rumput laut dong. Nah, di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, rumput laut hijau disebut lato. Lato banyak dicari warga pesisir untuk diolah menjadi sejenis urap yang enak banget. Lato mudah ditemui kala musim kemarau. Harganya lumayan loh sahabat. Per kilonya mencapai 10 hingga 14 ribu rupiah. Sepertinya sudah lumayan banyak nih dapat latonya. Cukup deh buat dibikin urap lato. Parut kelapa terlebih dahulu. Ulek bawang merah, kencur, garam, gula, cabai merah, cabai rawit hijau, penyedap rasa, dan terasi. Kemudian tambahkan kelapa parutnya ya. Terakhir masukkan lato yang sudah dicuci bersih ke dalam bumbu racikan. Urap lato pun siap untuk disantap. Gampang banget kan prosesnya sahabat? Eits, tapi jangan salah ya, meski menunya sangat sederhana, tapi kandungan gizi yang terkandung pada lato cukup banyak loh. Lato tinggi kalsium dan vitamin D yang baik untuk tulang. Kandungan yodiumnya pun cukup tinggi. Mengkonsumsi lato tentunya baik untuk kesehatan kita. Nah, sebagai pelengkap lato, kita buat juga kelo merica khas Kota Lasem. Jangan heran ya sahabat, meski banyak menggunakan merica untuk sensasi pedasnya, kelo merica berbahan utama ikan laut. Paling enak sih menggunakan ikan dukang atau yang juga dikenal dengan nama ikan sembilang.
Yuk kita olah sembilangnya jadi kelo mrico. Haluskan bawang putih, bawang merah, kunyit, merica, cabai rawit, garam, gula pasir, penyedap, dan asam jawa. Potong-potong ikan sembilang yang sudah dibersihkan. Rebus air sampai mendidih. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan tadi ya. Kemudian masukkan ikan sembilangnya. Jika ikan sudah terlihat empuk, tandanya kelo mrico siap diangkat. Biar lebih pas, sajikan urap latoh dan kelo mrico dengan nasi jagung ya sahabat. Sedap! Sensasi rasa yang sayang untuk dilewatkan jika sahabat berkunjung ke Rembang. Sahabat, setelah kenyang menikmati kuliner setempat, kita belajar soal warisan seni budayanya yuk. Ada wayang gagrak pesisiran dari Lasem yang terbilang hampir punah. Wayang gagrak agak berbeda dengan kesenian wayang lainnya. Soalnya wayang gagrak pesisiran menggunakan dua jenis wayang dalam sekali pentas. Tuh, ada yang bentuknya mirip wayang golek, ada pula yang seperti wayang kulit. Unik ya? Wayang gagrak pesisiran telah dipentaskan sejak tahun 50-an. Sayang, peminatnya semakin lama terus berkurang. Kelompok-kelompok seni wayang gagrak pun banyak yang membubarkan diri. Untungnya masih ada loh yang peduli. Contohnya adalah Ki Kartono. Lelaki paruh baya yang berprofesi sebagai dalang wayang gagrak ini terus berusaha melestarikan wayang gagrak dari kepunahan. Ki Kartono adalah generasi ketiga dalang wayang gagrak. Ia sudah mulai mendalang sejak duduk di bangku SMP. Kabarnya, tinggal Ki Kartono saja loh yang aktif mementaskan wayang gagrak. Sedih ya, mesti buru-buru menciptakan penerusnya dong. Sahabat, tema cerita pementasan wayang gagrak diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Uniknya, sebelum mentas, wayangnya dikalungi roncean melati. Dan seusai pentas akan disebar dan diperebutkan oleh para penonton. Banyak yang percaya, jika beruntung mendapatkan melatinya, pertanda akan cepat menemukan jodohnya. Lah, kalau anak-anak yang dapat, gimana ya? Pembuat wayang gagrak juga tak banyak. Salah satunya adalah Sulasmin yang tekun mengajarkan proses pembuatan wayang pada anak-anak. Tujuannya tentu agar anak-anak mengenal wayang gagrak dan kemudian menyukainya. Nah, untuk membuat wayang goleknya digunakan bahan kayu dadap. Konon kabarnya, kayu dadap memiliki khasiat tertentu loh sahabat. Bahkan dulu, daun dadap seringkali digunakan untuk menyembuhkan orang kesurupan. Sahabat, kayu dadap dipakai juga karena cenderung lebih ringan dan mudah dibentuk. Sayang, karena sekarang semakin sulit didapat, para pengrajin wayang kemudian banyak yang beralih menggunakan kayu waru. Sebelum dibentuk menjadi wayang, keringkan dulu kayunya ya sahabat, agar menjadi awet dan tidak mudah lapuk. Proses pengeringannya cukup lama, bisa sampai 1 bulan. Soalnya tak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Kayu yang sudah kering, lalu dipotong sesuai ukuran yang akan dibuat. Pahat dan bentuk kayu sesuai karakter yang diinginkan. Perhalus dengan kikiran dan amplas kayu mengikuti polanya. Bagian kepala adalah yang paling sulit dibuat. Soalnya rumit dan banyak detailnya. Bagian-bagian lain sih cenderung jauh lebih mudah. Proses penyambungan tiap bagian menggunakan pen. Setelah semuanya terpasang, tinggal kenakan bajunya sesuai karakter masing-masing wayang. Jadi deh. Harga satu buah wayang sekitar 100 hingga 400 ribu rupiah, tergantung karakter dan tingkat kesulitannya. Semoga saja wayang gagrak pesisiran bisa terus bertahan ya sahabat. Sahabat, dari Lasem kita geser sedikit ke arah barat kota Rembang.
tepatnya menuju Kecamatan Juwana, Pati. Penggemar oleh-oleh pasti tahu dong, Juwana terkenal dengan apanya? Yup, ikan bandeng. Tapi Rekam Indonesia nggak akan membahas soal bandeng Juwana ya sahabat. Soalnya kali ini justru akan berkunjung ke sentra kerajinan Kuningannya, yang konon adalah terbesar di seluruh Indonesia. Baru tahu dong? Ada lebih dari 180 unit usaha kerajinan berbahan Kuningan loh, tersebar di 7 desa di Kecamatan Juwana. Anehnya, meski bergelar sentra kerajinan Kuningan terbesar, di Juwana sama sekali tak ada pabrik Kuningannya. Para pengrajin terbiasa membuatnya sendiri. Kuningan dibuat dari logam tembaga yang dicampur dengan seng. Kuningan menjadi kuat, namun mudah dibentuk. Tapi tetap ya, tidak sekuat atau sekeras baja. Oh iya sahabat, Kuningan juga menjadi konduktor panas yang baik dan tahan pada korosi air garam. Nah, karena memiliki sifat-sifat tersebut, Kuningan dimanfaatkan pula sebagai bahan pembuatan kabel listrik, tabung, sekrup, dan lain-lain. Khusus di Juwana, bahan Kuningan hanya dibuat menjadi kerajinan, berupa aksesoris dan peralatan rumah tangga yang bernilai jual tinggi. Seperti aneka jenis lampu hias hingga handle pintu yang cantik. Nah, mumpung lagi di Juwana, yuk kita intip proses produksi kerajinan Kuningan yang berlokasi di Desa Growonglor, Juwana. Bahan Kuningan yang diolah di Kecamatan Juwana kebanyakan didapatkan dari Jakarta dan Surabaya. Kuningan yang digunakan adalah yang bekas pakai, baru deh diolah lagi. Akibat krisis moneter, harga bahan baku Kuningan melonjak tajam. Para pengrajin pun mulai melirik bahan lain untuk membuat kerajinannya. Di antaranya dari aluminium. Peminatnya ternyata banyak juga. Meski bahan bakunya berbeda, proses pembuatannya tetap sama kok. Dan meski dibuat dari aluminium, hasil akhirnya tak kalah memukau dari bahan Kuningan. Logam Kuningan ataupun aluminium dipanaskan dulu sampai mencair. Suhu panasnya bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Untuk 50 kilo bahan membutuhkan proses pemanasan sekitar 1 jam lamanya. Sembari menunggu hingga cair, yuk bikin cetakannya dulu. Cetakan dibuat berdasarkan bentuk kerajinan yang akan dihasilkan. Masukkan dalam kotak, lalu tutup dengan tanah pegunungan. Kok harus tanah gunung sih? Kenapa ya? Menurut para pengrajin, tanah gunung mampu menyerap panas lebih cepat, jadi efektif dan hasilnya jauh lebih baik. Nah, jika bahan telah mencair, langsung tuang satu persatu ke dalam cetakan yang telah disiapkan. Hati-hati ya, panas banget soalnya. Tak perlu menunggu lama, logam langsung membeku dan langsung bisa dilepas dari cetakannya. Hasil cetakan kemudian dikikir dan diamplas supaya lebih halus. Baru deh dilubangi sesuai kebutuhan dengan menggunakan bor. Jika sudah selesai, bahan dirakit sesuai bentuk yang diinginkan. Kali ini kita akan merakit lampu hias katrol atau disebut lampu robyong. Lampu robyong termasuk lampu eksklusif loh sahabat. Umumnya dipasang di rumah-rumah mewah bergaya vintage atau hotel-hotel berbintang. Satu persatu bagian lampu katrol digerindra atau dihaluskan lagi menggunakan alat khusus. Oh iya, untuk menghaluskan logam semacam Kuningan ataupun aluminium, pengrajin diwajibkan menggunakan masker mulut dan hidung ya. Karena jika serpihan logam terhirup, akan sangat berbahaya bagi paru-paru kita. Setelah bagian-bagian lampu halus permukaannya, kemudian dilakukan dempul untuk menyempurnakan permukaan yang mungkin tergores pada saat penghalusan. Selanjutnya, rakit sesuai bentuk yang diinginkan. Untuk membuat lampu katrol semacam ini, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu ya. Nah, dalam sebulan, 200 buah lampu katrol bisa dibuat loh sahabat.
Untuk satu buah lampu katrol berbahan aluminium, harganya sekitar Rp750.000. Tapi kalau berbahan kuningan, harganya bisa meningkat 2 kali lipat hingga Rp1.500.000 per lampunya. Wow!